pantai ini banyak karat, ya kan? Besi yang gede kayak gitu aja berkarat kok. Lalu kemudian saya kira sama ini Lukas. Coba Yohanes, kita mungkin Yohanes, coba Yohanes 6. Kadang-kadang berbeda Yohanes itu. Yohanes 6. Yohanes 6, 26. Hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dia ada maknanya rohani, kita bisa lihat itu. Tapi kadang-kadang itu di arah-arahnya itu terbalik, bukan lagi ke atas, dibalik ke bumi. Jadi dari sana mengatakan seperti yang dikatakan juga di dalam doa Bapa kami, mengingatkan kita akan doa Bapa kami, berilah kami rezeki, atau sebenarnya itu aslinya adalah roti secukupnya. Berilah kami roti secukupnya. Nama yang paling dibaca Romo. Kenapa? Itu yang di Allah lah yang menyelenggarakan hidup bangsa, tidak perlu khawatir dengan hidup. Karena kalau tidak ada pekerjaan dari kerjaan kita, kamu tahu di mana? Apa ini? Itu Allah lah yang menyelenggarakan hidup. Oh ya. Tidak perlu khawatir. Di dalam konteksnya orang Yahudi pada waktu itu, karena setiap hari disediakan mana. Oh itu bukan kalau zaman sekarang. Jangan sekarang kerja terus. Tapi kadang-kadang kekhawatiran manusia sekarang lebih besar. Sebenarnya kalau orang mau bahari makan secukupnya, sebenarnya tidak mengkhawatirkan, apalagi di dalam konteks ini. Konteks ini kan tidak berebut, Pak. Orang mengambil secukupnya, sehingga tidak berebut. Ketika dia pagi-pagi lihat itu kan gak berebutan, aku duluan yang gini kan, sehingga temannya tidak kebagian kan. Sedikit tidak berkekurangan. Berarti kan ada unsur solidaritas juga terhadap teman. Nah ini yang mungkin di dalam masyarakat kita ini kan tidak solid. ya semakin lama semakin hilang. Kita bertetangga ini kan agak berbeda mungkin dengan zaman dulu ya. Saya nggak ngerti kalau kita di kota ini apakah saling membagi makanan. Kalau di toko ada sekali-kali kan. Bukan maksud tapi oh ya ini unsur-unsur yang kayak gini kan sebenarnya yang mau dikembangkan juga kan. Kita sebagai orang Rusian itu mestinya sampai situ, karena gini loh, kalau sampai misalnya tetangga kita nggak makan, kita makannya banyak malah dibuang, itu kan itu yang dikatakan Paus itu kan ketidakadilannya itu di situ. Kalau kita makan secukupnya itu kan berarti tidak merebut orang lain, karena ada solidaritas juga di dalamnya. Mungkin di situ Pak yang mau ditunjukkan juga.
Tapi bukan berarti ya kalau kita tahu nggak punya pekerjaan lalu nggak mau berusaha segala sesuatunya, mau nada terus ya repot lama. Tapi sebenarnya di dalam masyarakat kita ini apa sih yang sebenarnya nggak bisa menghidupi kita, itu kan banyak hal yang sebenarnya bisa udah diusahakan, apalagi di kampung. Kalau kita masih punya tanah itu kan apa saja kan bisa kan? Bisa bang. Penting Bisa. Cuman kadang bukan hanya sebatas makan kan. Ya itu Gaya hidup. persoalannya kan. Iya. Ketika gaya itu tadi loh ya. Itu ya Bang. Gaya hidup mau. Itu yang berat ya kan. Kurang sekolah kurang lebih berapa kilo? Segomer. Kira-kira 3,5 itu. 3,5 kilo. 3,5. Sapiro gitu. Nah kita itu secupa itu berapa itu secupa? 1,5. Ya, 1,5. Oh, tadi dibilang mana itu dimakan sama suku Baduy. Maksudnya suku Baduy di Indonesia itu? Ya enggak, di mana-mana sebenarnya ada suku, semacam suku Baduy. Orang-orang yang memang hidupnya berdasarkan kearifan lokal. Artinya mana itu bukan spesifik untuk makanan orang Israel zaman Musa saja. Sampai sekarang mana itu ada. Wah, itu yang harus karena perubahan musim, perubahan perubahan situasi, apakah pertanyaannya serangganya juga masih? Karena Israel yang sekarang itu mungkin agak berbeda dengan Israel zamannya Mesir ya. Israel yang sekarang kan Israel yang sangat luar biasa. Misalnya sekarang sudah bisa mengubah laut asin itu disuling jadi air biasa sehingga untuk pertanian mereka. Terus kemudian yang ditiru oleh orang Flores yang kemarin saya sebenarnya mau datang waktu saya ke Kupang itu, tetapi ternyata itu bukan di daerah itu, masih harus naik lagi ke arah Timor Leste. Itu ada yang namanya Sungai Tetes itu. Nah orang Indonesia itu belajar di daerah kering-kering di Indonesia, belajar dari Israel. Sungai Tetes. Sungai Tetes itu sungai pakai selang itu. Jadi airnya yang sebenarnya sedikit, lalu kemudian bisa digunakan dengan sistem yang sangat efisien pakai selang. Dan orang Indonesia belajar dari Israel. Meskipun orang Indonesia tidak punya, bisa dikatakan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi banyak orang belajar ke Israel. Termasuk ketua stasi di tempat saya dulu berada, itu belajar intelijennya itu dari Israel. Seorang yang apa itu namanya bintang 2, jenderal bintang 2. Itu waktu dia belajar intelijen itu belajar di Israel. Mossad terkenal kan? Jadi KGB, CIA itu masih kayaknya kalah dengan Mossad. Hebat sekali kan? Orang Amerika juga pakai Israel. Ya iya, itu Pak. Kalau kita ngomong Bill Gates, George Soros menggoyangkan ekonomi Asia aja rontok semua. 98 kasus krisis. Itu Pak, perang Israel nggak khawatir Pak, karena bisa menggunakan intelijensinya di dalam segala zaman, itu sangat luar biasa, sangat yakin mereka. Nah kita keyakinannya aja belum sampai segitu. Kita ini punya tanah begitu luas, tidak dicampuri,
dibiarkan semak-semak ya bagaimana mau nggak kurang gitu. Iya kan, jambunya Bangkok, duriannya Bangkok, ayamnya Bangkok. Kabeh Bangkok. Lah iya, mau gimana loh kita ini ya? Penelitiannya kita ini nggak ada, jadi meskipun punya tanah seluas ini ya, masa kita impor beras dari Vietnam,